Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala UPTSD Ciparai, Bapak Dari Supri SPD, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Pemateri Diseminasi Peningkatan Kualitas Pembelajaran di UPTSD Ciparai, dan yang terhormat pada guru dan staf SDN Ciparai. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam acara yaitu Diseminasi Peningkatan Kualitas Pembelajaran Budaya Positif di UPT SDN Ciparai dengan pemateri dari guru penggerak. Acara selanjutnya yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala UPTSD Ciparai, Bapak Dedi Supriyadi SPD, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Yang saya hormati pengatur acara, yang saya hormati Bapak dan Ibu pemateri pada hari ini, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Ciparai. Puja dan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selawat dan salam semoga terlimpah kepada kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga sahabat tabiatnya termasuk kita saat umatnya. Bapak dan Ibu peserta diseminasi peningkatan kualitas pembelajaran melalui budaya positif di SDN Ciparai. Pada hari ini kita patut bersyukur karena kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang merupakan bekal kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kesempatan ini tidak bisa semua sekolah mendapatkannya. Kesempatan ini adalah langka. Hanya beberapa sekolah yang memang dipilih oleh para calon guru bergerak ini untuk melaksanakan diseminasi. Apa itu diseminasi? Diseminasi itu adalah pengibasan. Iya, pengibasan. Pengibasan terkait dengan ilmu-ilmu yang selama ini didapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Mungkin ilmu itu terkait dengan budaya positif ini mungkin sudah lama ya ada dalam ilmu pendidikan. Hanya secara eksplisit budaya positif
muncul di dalam program guru penggerak ini. Sesuatu hal yang baru terkait dengan istilah, tapi esensinya memang itu adalah sebuah ilmu yang kita pelajari dari dulu dan sekarang diingatkan kembali. Apa itu budaya positif? Budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang harus diterapkan sehingga orientasinya adalah peningkatan mutu pembelajaran di kelas berbagai itu. Kalau dilaksanakan di kelas masing-masing, budaya positif ini nanti merujuk kepada budaya positif di sekolah, unit kerja. Begitu ya, Bapak dan Ibu materi. Mungkin itu sebagai pengantar atau sambutan dari saya selaku Kabupaten SD Parai. Maka diseminasi peningkatan kualitas pembelajaran dengan tema budaya positif di UPTSD Ciparai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca selanjutnya yaitu materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Nurulaila SPD. Kepadanya dipersilakan. Ini materi yang saya pelajari di CDP tentang keyakinan, kelas, dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sebelum saya menginjak ke materi yang selanjutnya, apakah Ibu Bapak Guru masih semangat untuk mendengarkan? Coba saya expliking dulu. Ya, kita semangat ya. Tepuk semangat. Terima kasih. Alhamdulillah, berarti semua Ibu Bapak Guru bersemangat. Nah, sebelum saya menginjak ke materi, kita meyakini kelas dulu, tujuan pembelajaran khusus. Kami dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arahan tujuan sebuah sekolah atau kelas. Kedua, kami dapat menjalankan proses pembentukan dari peraturan beralih keyakinan kelas. Ketiga, kami akan dapat berpikir kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah mereka masing-masing. Nah, di sini ada bentuk pertanyaan tematik. Lihat ya Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Terus, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, dari pernyataan tersebut, keyakinan kelas yang kita buat di kelas sebelumnya, kita kenapa bisa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, di sini contohnya kita mengendarai sebuah motor atau roda dua memakai
apa tujuannya? Apa itu polisi? Apa bagaimana? Demi keselamatan. Nah, dari demi keselamatan itu kita ajukan ke kelas kita sendiri. Bagaimana anak-anak kita supaya selamat? Ibaratnya seperti itu. Supaya selamat kita membuat keyakinan kelas yang sudah kita buat dari anak, dibuat keyakinan kelas, lalu kita disepakati oleh semuanya. Nah, ada lagi mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker atau dan cuci tangan. Harus cuci tangan. Itu keyakinannya pasti ibu bisa menjawab. Apa jawaban? Tanpa seperti atau tidak tanpa seperti. Apa? Nah, dari tampak seperti dan tidak tampak seperti, saya tidak begini. Bisa kita di pembelajaran kemarin bisa huruf C dan Y, tampak dan tidak tampak. Nah, dari huruf T dulu, hormat. Dari hormat itu tampak seperti apa? Datang tepat waktu. Kalau tidak tampaknya, tidak datang sering terlambat. Sering terlambat. Kalau tampaknya tampak seperti itu, datang tepat waktu. Kalau tidak tampaknya, itu sering hadir terlambat. Itu juga sama hormat ya. Terus menyapa teman dan guru setiap hari. Kalau tidak tampaknya cuek, acuh tak acuh, ya. Cuek aja, acuh tak acuh dengan kepada teman dan guru. Terus mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Itu tidak tampaknya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjamnya. Berarti itu meletakkan sembarangan, ya kan? Sabodoyoh bae. Iya. Nah, kalau dari bekerja di sini ada kata sepertinya tekun bekerja dan menyimak guru. Apa itu juga bekerja. Tidak tampaknya tidak mendengarkan, iya, tidak mendengarkan guru dan acuh, iya, tidak peduli, cuek bebek. Terus menyerahkan tugas tepat waktu. Itu tugas tidak diberikan. Itu juga bekerja, tugas tidak diberikan. Terus memberikan hasil terbaik. Tidak tampaknya hasil tidak baik, asal-asalan, ya kan? Asal-asalan mengerjakan tugasnya, yang penting mengerjakan. Terus rasa dan diterima dan dimiliki. Nah, rasa diterima dan dimiliki itu tampak sepertinya melibatkan semua anggota kelompok. Tidaknya apa? Mengucilkan salah satu teman kita. Selain itu, selain melibatkan semua anggota kelompok, mengucilkan, terus apa lagi selain mengucilkan? Tidak ditemani, boleh. Terus memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil. Tidak tampaknya masa bodoh,
marah-marah, iya. Terus marah-marah atau iri, ya kan? Iri, dia mendapat bagus, dia mau, ya seperti itulah. Terus menunjuk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah yang tidak tampaknya sama tidak peduli, acuh juga sama ya. Seperti itu yang kita tampaki di keyakinan kelas yang didapat. Nah, bagian tampak seperti T tabel Y dari keyakinan kelas, dari materi yang rasa diterima dan dimiliki, hormat dan bekerja itu ada tanda Y. Saya maaf nggak di ini kalau itu ya. Tanda Y itu terdengar, terlihat dan berperilaku. Nah, di sini ada terdengar. Di sini kalau terdengar satu orang berbicara, yuk kita bantu biasanya. Terus kan kita bisa diselesaikan ini bersama. Itu kan terdengar. Terima, tolong ya, permisi, boleh. Boleh saya pinjam? Kan itu terdengar, terus melakukan. Iya, terdengar dan melakukan. Terus nanti akan segera saya kembalikan. Itulah berarti saya orang berbicara. Yuk kita bantu apa ini? Yuk, berarti sama-sama kita mengajak teman terdengar. Terus kita kerjakan itu sesuatu yang akan kita kerjakan. Bantu apa nih? Contohnya, yuk kita bantu menyapu kelas. Yuk kita bantu membuang sampah yang ada di kelas. Itu terdengar sama teman dan dilakukan. Itu terdengar. Terlihat, kalau terlihat kita lihat berempati terhadap perasaan orang lain. Terus berempati terhadap perasaan orang lain. Berempati itu kita meyakini ke teman itu supaya baik. Kan terlihat kebaikan kita terlihat sama kita empati. Kamu punya makanan enggak? Kan biasanya seperti itu. Yuk kita berbagi. Terus memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Terlihat. Saya pinjam pensil, itu izin, terlihat barangnya. Dan kita berbicara juga minta izin kepada orang yang dipinjamkannya. Terus mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik atau berbagi. Nah, itu terlihat dari yang sudah kita dibuat. Terus berperilaku. Nah, dari perilaku ini kita sepakati tersenyum ramah. 5S, tersenyum ramah kepada siapa? Perilaku kita sendiri, perilaku anak-anak. Terus memberikan salam hormat kepada siapa? Memberikan salam kepada ibu guru, kepada temannya, menyapa dengan baik. Itu berperilaku yang baik. Memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Nah, kita melakukan pekerjaan, postur tubuh kita tenang, tidak gugup dan tidak tidak grogi. Seperti itu. Nah, dari keyakinan kelas itu saya hanya
itu yang akan dibahas tentang saya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari materi saya. Kita sharing aja, saya tidak apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masalah di kelas, gimana kita menyuruh siswa di kelas tapi ibu gurunya tidak hadir di kelas, kemana-mana aja, gimana itu? Ya, terima kasih Bu Iko. Mira, tadi kita menyuruh ke anak, tapi ibu gurunya kemana-mana, ya seperti itu. Contohkan ya, contoh ini saya sendiri ya. Contoh kayak ini saya sendiri. Saya mengasih tugas nih ya. Saya kan sering pergi aja. Ya. Anak, tolong nih tugas ini halaman sekian, tolong kerjakan. Itu emang tidak boleh, ya kan? Tidak boleh. Gurunya banyak keluar. Ya, itu tidak boleh dilakukan. Seharusnya kalau kita mau pergi keluar, anak ditinggalkan, boleh kita minta izin kepada teman sejawat, teman yang guru yang lainnya kosong. Kita minta izin kepada teman, tolong nih anak saya keluar izin sebentar. Mungkin kayak gitu, bisa seperti itu. Anak tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan ya seperti itulah. Makanya anak saya ini, emang anak saya buaya sekali, dari 42 orang ya, sangat banyak anak berkarakter beda-beda. Nah, mungkin itu Wira bisa izin kepada teman atau guru yang lain. Ya, terima kasih Bu Wira. Yang lain mungkin? Boleh. Ya, boleh. Terima kasih Bu Nela. Terkait materi keyakinan kelas ini, sepertinya perlu dijelaskan lagi ini secara eksplisit terkait dengan pemahaman terhadap keyakinan dan pemahaman terhadap peraturan. Ya, jadi sepertinya beda apa sama ya? Iya, silakan. Mohon ini ya, biar terima kasih. Ya, terima kasih Bapak yang sudah memberikan masukan. Di sini keyakinan kelas itu kita kan tadi positif negatif, tidak boleh mencontek, ya kan? Itu negatifnya. Positifnya seperti apa? Ya, boleh mengerjakan sendiri. Selain itu, kita harus jujur, mandiri, jujur, mengerjakan sendiri. Nah, itu yang dibuat keyakinan kelas. Terus, dari tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Itu keyakinan yang kita buat. Buanglah sampah pada tempatnya. Selain itu, apa lagi? Tidak boleh jalan-jalan di kelas. Positifnya apa? Boleh duduk yang rapi dan tenang. Selain itu, boleh menghargai teman. Itulah keyakinan yang kita buat di kelas. Seperti itu, positif dan negatifnya kita dirinci. Yang kita tempel di di mading itu yang positifnya.
Yang positifnya, berarti bukan yang negatifnya. Tapi kita jelaskan kepada anak lagi. Yuk kita apa nih yang kita supaya kelas kita ini terasa nyaman gitu, terasa senang saat belajar gitu. Kesenangan. Mungkin itu Bapak apa yang itu lagi? Terima kasih. Mungkin ada lagi selain saya menginjak ke dunia kualitas. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bel, saya mau tanya tentang tadi keyakinan yang tadi kan hampir mirip dengan peraturan mungkin ya. Cuma sekarang bentuknya keyakinan, ya, bentuknya keyakinan. Nah, yang mau saya tanyakan ketika ada anak yang tidak melakukan, gitu. Kan tadi kata Bu Lela no sanksi. Kira-kira bentuknya seperti apa selain no sanksi? Mungkin itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Nah, di sini apabila anak melakukan perbuatan yang sudah kita yakini tadi, di luar, maksudnya di luar, melanggar peraturan yang sudah kita buat. Ini kan kita sudah menyepakati ya, peraturan sudah disepakati, keyakinan kelas kita sudah disepakati. Nah, ada seorang yang melanggar peraturan yang sudah kita buat. Nah, kita tidak boleh dihakimi, tidak boleh dihukum. Kita harus secara berbicara dengan posisi kontrol. Nanti ada bagian Pak Daud yang menerangkan tentang posisi kontrol. Nah, kita biasanya dipanggil dengan secara dua mata, empat mata antara guru dan muridnya, siswanya. Di kita diajak setelah pembelajaran, tapi setelah pembelajaran diri sendiri. Nanti ada bagiannya. Nah, itu di posisi kontrol. Kemarin saya belajar juga yang terlambat, yang mencontek, ada videonya. Ya itu. Terima kasih. Mungkin ada yang bertanya lagi? Sudah? Kita menginjak ke di sini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat menjalankan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid maupun guru. CGP dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindak yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. CGP dapat mengidentifikasi peran dan sekolah guru dalam upaya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Dari anak beragam kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next, nah. Di sini saya membuat contoh atau kasus di dalam kelas ya. Bu Lela guru kelas 2 di SD Ciparai sedang bingung menghadapi usaha salah satu murid di kelasnya, yaitu si Sultan. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluarkan Sultan yang sering sekali meminta bekal makan siangnya. Mereka dengan memaksa. Jika Anda menghadapi seperti Bu Lela, apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Sultan melakukan hal itu? Coba. Apa yang harus
dilakukan. Nah, ya, lagi boleh. Ini bukan sekali dua kali ya. Si Sultan itu setiap hari merebut makanan temannya. Jadi temannya itu bosan. Kamu lagi yang minta orang tuanya secara memaksa. Ya, ya. Next, nah dari 5 kebutuhan dasar manusia di sini, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, tadi kebutuhan dasar mereka dari keyakinan kelas tadi ya, kan tadi apa itu? Keyakinan kelas yang saya hadapi tadi, si Sultan suka minta, ya, suka merebut. Itu hak orang lain kan? Nah, di sini 5 kebutuhan dasar itu harus kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, dari bertahan hidup itu, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, kita harus sehat. Alhamdulillah kita di sini bisa bertemu, berarti dalam keadaan sehat. Nah, rumah, kita juga rumah harus ada. Rumah itu untuk apa? Kebutuhan biologis kita, untuk istirahat, ya kan? Untuk berkumpul dengan keluarga dan lainnya. Dan makan. Nah, dari kebutuhan makanan juga makanan kita juga harus sehat. Di rumahnya bagaimana makanannya. Terus bagian dari proses produksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu kalau si Sultan itu bagaimana keadaan tadi itu. Nah, dari kasus yang Sultan di atas yang tadi sudah dibahas sama saya membuat kasus, apa jawaban Sultan ketika ditanyakan oleh Bu Lela? Karena lapar Bu, katanya gitu. Kenapa lapar? Kan kita bisa konsul. Kenapa kamu merebut makanan orang lain, teman kamu? Kamu itu tidak sekali dua kali perasaan buruk, kamu lagi, katanya. Kita dekati, si Sultan itu didekati sama kita. Nah, kenapa kamu? Karena lapar Bu. Oh, lapar. Nah, dari lapar itu dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siangnya. Nah, itu juga termasuk kebutuhan hidup supaya di rumahnya seperti apa. Ya, kita kita harus pendekatan dengan orang tuanya juga. Terus, ya, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Sultan, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, itu juga sama kebutuhan hidup supaya apa si Sultan ini. Kita lihat berarti dari di rumahnya, seperti apa rumahnya, orang tuanya tidak memberikan bekal kepada Sultan setiap hari.
Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, kasih sayang. Nah, di sini kasih sayang di sini ada 3 kebutuhan. Berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayang dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang, peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, dari kelompok kebutuhan kasih sayang itu kita juga harus diterima. Contoh nih, kita sama kelompok nih butuh kita kebutuhan kasih sayang. Kalau kita membuat kasih sayang itu pekerjaan kita diterima apa tidak, ya dihargai apa tidak, ya hasilnya keyakinannya kita diterima apa tidak. Kasih sayang, apa kasih sayang itu seperti disayangi, yang paling kita disayangi. Oh, ini sangat baik, yuk kita sayang sesama manusia, kita sayang, kita membantu, berbagi. Itu juga selain manusia, binatang juga seperti itu, membutuhkan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima oleh semua orang, oleh orang kelompok kita sendiri atau diri sendiri. Nah, dalam kasus yang saya buat tadi, si Sultan itu menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang. Kenapa dia merasa senang? Diterimanya, jadi memperhatikan dia, merasa senang. Jadi dia itu di keluarganya berarti tidak diperhatikan karena ya kurang kasih sayang, caper. Kayaknya asik kalau punya teman itu, asik ngambil. Ngapain saya ngambil punya teman? Jadi kebiasaan yang jelek itu dia menjauh itu merasa senang. Jadi kayak penguasa, oh saya senang setiap hari ini saya suka minta kepada temannya itu tidak dipanggil atau tidak apa, tapi lama-kelamaan juga temannya saking bosannya dia memperlakukan itu bilang kepada gurunya. Dia juga perlu kasih sayang dari temannya dan orang lain. Nah, gurunya memberitahu orang tuanya. Nah, dari selain itu, gurunya juga harus kita tahu, memberitahu pada orang tuanya si Sultan ini kenapa. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi itu Sultan adalah kebutuhan kasih sayang. Kita harus tahu orang tuanya seperti apa, kehidupannya seperti apa di rumahnya, ya. Supaya kita kasih sayang berarti kita juga di sekolah, ya kan, di sekolah anak kita banyak sama, di rumah juga ada orang tua, di sekolah ada orang tua. Bagaimana kita cara mengasih sayang sesama anak kita sendiri dan anak murid kita. Nah, di situ. Next, dari kebutuhan kasih sayang. Nah, ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi komponen, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan dimiliki rasa harga diri.
Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian komponen diakui, dihormati, keinginan untuk meningkatkan pengaruh. Nah, kalau penguasaan itu kita harus berkuasa untuk penampilan anak tersebut. Bagaimana kita harus menguasai anak itu supaya anak itu tidak melakukan seperti itu lagi. Harus dihormati secara kita didekati dengan bicara antara anak dan selain itu orang tuanya. Terus yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, dari kebebasan ini, kebutuhan akan bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak perlu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, dari empat ini berarti anak itu pengen mencoba, bergerak untuk hal-hal yang baru yang dia inginkan. Perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. Dari mencoba-coba itu, apa yang akan dicoba sama anak itu? Kita di sini banyak sekali anak yang suka bawa HP ya. Nah, dari HP itu kan kita tidak boleh membawa HP. Sekarang bawa HP banyak. Nah, dia mencoba-coba untuk mencoba. Kalau kita gerakan nih anak bawa HP, yuk kita belajar mencoba apa nih kegiatan yang akan kerjakan sama anak-anak, biar tidak lihat YouTube yang negatif yang kemana-mana. Kita arahkan supaya anak itu bisa. Contoh nih, kita kan di sini suka di CBP suka belajar Canva ya. Nah, kita mencoba-coba untuk anak mempelajari Canva itu supaya bisa. Nah, dari keempat posisi kontrol ini, nah dari keempat itu, yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Itu kan kalau bermain tertawa berarti senang, bahagia kita itu. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Menurut Gesser, menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Nah, kebutuhan dasar untuk kesenangan itu berarti kita harus senang. Apa tujuan anak kita itu supaya senang? Kita bisa mengarahkannya dalam pembelajaran. Contohnya, kita kan tidak boleh memaksakan pembelajaran kita di kelas, tidak boleh memaksakan. Kita harus berdiferensiasi ya. Nah, mengerjakan anak itu, kalau anak itu hobinya menggambar, ya, kita ajukan untuk menggambar. Kesenangan mereka itu apa? Tapi tidak boleh dibebaskan. Maksudnya tidak boleh udah menggambar sudah aja. Kita harus mengontrolnya, mengarahkannya. Tidak boleh dibebaskan terlalu bebas. Nah, kamu mau gambar aja, gambar apa aja. Tidak seperti itu. Kalau menggambar itu, yuk silakan
memperbaiki dengan baik, terus selain itu juga mengarahkan dengan yang baik dan yang lainnya. Nah, dari situ, dari 5 kebutuhan dasar, mungkin hanya itu yang saya itu sebelum menginjak ke dunia berkualitas. Maka untuk yang menanyakan silahkan. Ya. Ya, terima kasih waktunya. Materi ini sangat menarik ya, sangat seksi. Materi ini sangat menarik. Saya jadi teringat tentang buku yang pernah saya baca. Judul buku itu adalah Kepribadian Islam, atau dalam bahasa Arabnya Syakhsiyah Islamiyah. Di situ dibahas terkait dengan konsep manusia, fakta apa itu manusia itu. Diuraikan di situ, dan uraiannya itu sangat tepat dengan materi ini. Mungkin saya sebagai sharing saja, menambah penguatan bahwa manusia itu di situ dikatakan pertama punya akal. Ya, akal ya. Akal itu otak bukan? Akal itu otak bukan? Bukan ya. Otak itu adalah bagian dari akal. Yang kedua, manusia itu mempunyai kebutuhan fisik. Ya, apa itu kebutuhan fisik? Makan, minum, apa namanya? Mandi, pakai baju hangat. Kalau ingin yang seluruhnya berkaitan dengan fisik, itu adalah termasuk kebutuhan fisik. Yang ketiga, selain akal, manusia itu punya kebutuhan fisik, juga manusia itu punya naluri. Yang pertama, naluri pada manusia itu adalah naluri untuk beragama. Jadi semuanya manusia itu punya kecenderungan, punya naluri untuk mengagungkan sesuatu yang lebih dari dirinya. Kalau fakta ada ateis itu pada dasarnya dalam hatinya gelisah, tidak yakin akan keyakinannya. Itu namanya naluri untuk beragama, naluri religius gitu ya. Yang kedua, naluri untuk berkasih sayang. Katakan dia naluri untuk berkasih sayang. Kalau yang sudah balik, bahkan yang belum balik itu perlu untuk dikasih sayangi gitu ya, atau mengasih sayangi. Kalau belum balik bentuknya beda, rasanya beda. Kalau yang sudah balik juga bentuk dan rasanya beda. Karena dimensi sayang menyayangi ini dimensinya sangat luas. Ada sayang cinta kepada lawan jenis sendirian, ada sayang kepada teman, ada sayang kepada orang tua dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah naluri mengaktualisasikan eksistensi diri. Ya, tadi ada ya. Jadi manusia itu eksistensinya pengen diakui, pengen selalu dihormati keberadaannya, pengen selalu diakui keberadaannya. Ada itu, naluri dasarnya itu. Kembali ke naluri beragama tadi,
Jadi ada sebuah cerita begini. Ada dua orang mahasiswa, yang satu ateis, yang satu beragama Islam, Muslim. Besoknya mau tentamen, paham ya kan, tentamen ujian. Mereka ngobrol berdua terkait dengan bagaimana ujian besok, gitu ya. Kata si ateis, bagaimana ujian kamu besok kira-kira? Kata si Muslim begini, saya sudah belajar, saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya, fisik maupun psikis. Insya Allah saya bisa menjawab ujian besok. Sebaliknya kamu bagaimana? Ya mudah-mudahan saja. Kaget si Muslim ini, kok kamu bisa bilang mudah-mudahan? Padahal kamu tidak punya Tuhan, ya kan? Kalau bilang mudah-mudahan itu kepada Allah saya, kepada Tuhan saya, kepada Roh saya, maka kamu Tuhan. Yang dari situ bisa disimpulkan bahwa seorang ateis pun mempunyai naluri untuk beragama. Nah, poinnya di sini dari seluruh yang Bapak terangkan tadi, semuanya baik itu kebutuhan fisik maupun naluri itu perlu pemenuhan, perlu wajib dipenuhi, bukan lagi perlu dipenuhi. Apalagi kebutuhan fisik sifatnya wajib, bukan fisik. Bagaimana kalau tidak makan? Bagaimana kalau tidak minum? Dampaknya bisa membuat diri kita sakit, dibakar, dibuka, kematian, kan begitu. Kalau naluri ini perlu dipenuhi, tetapi kalau tidak dipenuhi, naluri ini akan membuat jiwanya rusak, bukan mati kan? Kalau jiwanya rusak, efeknya juga sakit, ya stres dan lain sebagainya, akan gelisah dan menimbulkan sakit pada fisik. Intinya seluruhnya perlu pemenuhan. Nah, dikaitkan dengan konteks anak tadi di kelas, bahwa anak itu mempunyai kebutuhan tersebut dan harus dipenuhi. Sebagai guru harus memfasilitasinya. Tidak semua sih makan dan minuman, tetapi kita harus mengontrolnya apakah terpenuhi kebutuhannya. Dan setelah dewasa, mereka itu dipersiapkan untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan nalurinya, dengan bekal akalnya tadi, untuk bisa memenuhinya dengan cara-cara yang baik. Bagaimana cara-cara yang baik itu bisa terpenuhi? Tentu saja dengan sebuah proses pendidikan. Inilah pentingnya fungsi guru dalam hal pemenuhan kebutuhan manusia. Itu yang bisa saya sharekan di sini. Komparasikan dengan materi Bu Lela, ternyata seiring sejalan dan saling melengkapi. Gitu. Referensi saya adalah buku Saksian Islamnya karangan Rabbani. Ya, terima kasih. Bukan meluruskan. Menambahkan. Sudah lurus. Sudah lurus ya. Iya, udah meluruskan dan menambahkan seri tentang materi yang saya buat atau materi yang saya sampaikan kepada semua yang ada di SD Ciparai ini. Terima kasih Bapak yang sudah memberikannya. Selain itu, materi
Materi yang selanjutnya kita ke dunia berkualitas. Yang terakhir ya, dunia berkualitas di sini. Kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pemaparan dari Bu Lela tadi itu, apa katanya harus senang ya? Senang, bahagia. Jadi harus dituntut anak itu harus senang, terus kita harus tahu apa namanya bakat anak. Sementara di lapangan contoh kelas 5 ya, jangan dipaksa anak itu. Jadi kita harus tahu perkembangannya dia di bidang apa. Kita kayak seperti pelajaran matematika, kalau tidak dipaksa anak tidak mengerti. Dipaksanya aja anak nggak bisa. Nah, sementara kita dituntut materi ini harus sudah disampaikan, materi ini harus sudah bisa. Nanti itu dulu sampai kelas 5. Oh ini nggak bisa kalian, kok ini kelas 6 nggak bisa ini. Bagaimana? Tolong minta penjelasannya. Seperti itu. Dan itu harus senang, harus bermain, harus bebas. Ini pengalaman pribadi ya. Mungkin yang lain juga sama lah kalau seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih solusinya. Ya, terima kasih Bu Aang yang sudah memberikan apa ya pertanyaan. Nah, iya, bukan di kelas Bu Aang aja ya, di kelas saya juga sama seperti itu. Solusinya seperti apa, harus bagaimana? Kita kan di sini memerdekakan ya, memerdekakan. Kita tidak boleh memaksa kepada anak supaya anak itu bahagia. Solusinya bagaimana ya? Kita harus apa ya? Pendekatan kayaknya Bu. Pendekatan kalau bisa apa? Sementara nggak punya bakat. Gak punya bakat. Mungkin dia belum berkembang. Mungkin dia nanti di kelas 6 atau kelas ini dia akan berkembang sedikit demi sedikit. Atau bisa ada yang menambahkan dari Pak Jupe mungkin materi yang itu, silakan Pak Jupe untuk menambahkan atau menjawabnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mengutip kalimat terakhir dari Bang, misalkan anaknya tidak bisa apa-apa. Nah, disinilah fungsi namanya penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita menerapkan suatu materi pelajaran itu berdasarkan minat dan kemampuan anak. Seperti yang tadi kata Bunda, artinya kalau memang anak ini masih startnya di tambahan misalkan, tadi contoh perkalian misalkan ya, dari tambahan dulu ke kalian, ya berarti anaknya masih minat di situ. Tetap kita berhenti di situ aja. Karena yakin sih, anak masih ada bakat yang terpendam, cuma kita belum tahu untuk menggalinya. Makanya di sini pembelajaran itu menggunakan berdiferensiasi yang berdasarkan minat dan juga bakat kemampuan anak. Keduanya kita melakukan pendekatan secara persuasif agar kita memang mengetahui lebih dalam lagi karakteristik dari si anak tersebut gitu, agar kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Mungkin ini sedikit idealis, tapi memang teorinya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Jupe untuk menjawabnya. Ya seperti itulah Bu Aang. Saya juga sama, anak kecil begitu aja. Pasti semuanya merasakan anak itu seperti itu saja. Tapi kita kan harus begini, acuan itu begitu harus bisa. Idealisnya kalau muridnya mungkin 10 ya bisa kita menggali muridnya 40. Iya. Wah, luar biasa ya. Harusnya kelas kita itu punya 2 kayaknya. Ya, terima kasih. Kita lanjut ya, waktunya 10 menit lagi, 2 menit lagi. Terakhir. Untuk terakhir, dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tanpa khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran prestasi dari semua yang Anda inginkan. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda untuk memenuhi setidaknya 1 atau lebih kehidupan dasar Anda. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan subjektif untuk setiap orang. Yang pasti kita juga mempunyai gambaran dunia
kualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memperdayakan dan memperdekatkan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, dari dunia berkualitas berarti kita meyakini bahwa anak itu mau dibawa kemana, mempunyai keinginan seperti apa. Kita memberikan masukan-masukan yang positif supaya anak itu seperti apa. Mungkin anak itu gak mau menjadi seorang pencuri atau tukang nyuri atau tukang apa. Pasti dia sendiri mempunyai keinginan yang lebih bagus, cita-citanya yang tercapai, jadi presiden atau jadi guru atau jadi apa aja. Keinginan anak itu tersebut. Hanya guru kita memfasilitasi dan membimbingnya supaya anak itu menjadi orang yang berguna. Guru pun seperti itu. Tidak mungkin guru ingin membuat kejelekan atau keburukan yang dibuatnya. Mungkin dari situ dunia berkualitas yang saya itu. Next. Terima kasih. Mungkin dari materi yang saya buat antara saya dari dunia positif, mudah-mudahan bermanfaat semuanya untuk SD Ciparai. Kita maju bersama untuk menggerakkan SD Ciparai supaya maju bersama-sama dalam semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sebelum kita tutup ada catatan dari para peserta. Bukan balik atau refleksi. Refleksi apa aja yang udah dipelajari hari ini kan dalam kegiatan kita. Refleksi dari kegiatan hari ini yang akan disampaikan oleh Umi Esi Sukaresi dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah mengikuti acara diseminasi dan CDP ini, ada beberapa hal yang baru bagi saya, baru yang tergolong tua ya. Memang ada hal yang baru kami dengar di sini. Pertama kali itu tentang yang hadiah atau bunga itu baru banget. Kita menandakan itu tuh justru dianjurkan kalau dalam di rumah. Kita juga orang dapat pelatihan dari dianjurkan sekarang pasti ikut pelatihan yang CGP kok hukuman kaget loh sebetulnya. Tapi ya memang ada baiknya juga tentang supaya anak itu lebih ikhlas. Menurut ilmu itu memang ingin dapat ilmu, bukan ingin dapat hadiah. Nah, bagusnya itu ya, mudah-mudahan CGP ini sukses, bisa menerapkan, bisa mengaplikasi sekolah ini dan kita semua guru sekarang bisa menjadi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi Sukaresi yang telah menyampaikan refleksinya. Selanjutnya yaitu refleksi dari Ibu Santi Sandra. Padanya dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya sangat bersyukur sekali bisa mengikuti kegiatan diseminasi peningkatan kualitas pembelajaran, karena pada hari ini saya telah mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu yang insya Allah mudah-mudahan bisa dilakukan oleh semua guru yang ada di sini. Soalnya sepertinya materi mulai dari pembuatan kantinan yang memang istilah itu mungkin baru, tapi memang sebelumnya itu sudah ada kesepakatan kelas gitu ya. Dan sekarang istilahnya dia berubah. Kemudian dilanjut dengan tadi lupa. Bukan
5 apa namanya? Iya, 5 posisi kontrol yang memang mungkin sudah kita lakukan dan kita tidak tahu istilahnya, dan alhamdulillah sekarang saya mengetahuinya. Dan yang terakhir segitiga restitusi juga sama, itu hal baru yang ilmu baru lah ya, alhamdulillah hari ini saya dapatkan, dan mudah-mudahan kesemuanya itu bisa dilakukan oleh semua guru di sini. Mungkin itu saja refleksi dari saya, mudah-mudahan cukup sih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Santi Santia. Selanjutnya refleksi dari Ibu Yulia pada Ibu. Untuk refleksi kegiatan hari ini, saya awalnya merasa antusias karena saya ingin tahu apa sih budaya positif itu yang akan dilaksanakan sekolah. Dan setelah kita mengikuti kegiatan diseminasi ini, saya merasa bercermin gitu ya tentang kegiatan yang kemarin, bagaimana saya, apakah sudah sesuai dengan apa yang telah disampaikan, apakah belum menerapkan tentang restitusi, segitiga restitusi itu, sehingga saya lebih belajar lagi untuk lebih bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran. Dan juga tentang 5 posisi kontrol guru itu sangat bermanfaat bagi saya, karena ya pasti kita di sekolah menemukan banyak kasus ya, dengan tadi contohkan lagi lebih membuka pemikiran saya, sehingga nanti semoga ke depannya saya lebih baik lagi dalam melaksanakan pembelajaran kelas. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, acara telah selesai, dan selanjutnya yaitu akan acara penutup, yang penutup ini akan ditutup langsung oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Cimahi. Kepadanya dipersilakan. Baik, singkat padat ya. Sebagai refleksi dari Bapak, pada hari ini Bapak senang sekali ya. Senang ketika melihat wajah-wajah Bapak dan Ibu yang awalnya benihnya betul, sekarang keluarannya itu sudah hilang ya, terkait dengan materi yang disampaikan. Dan Bapak yakin ini akan bisa berubah ya, paling tidak memperbaiki sedikit demi sedikit proses belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah tercinta ini ya. Kemudian ya, semangat, karena perbaikan itu tidak serta-merta berubah secara drastis ya, secara radikal gitu. Perubahan itu yang paling logis dan natural itu adalah gradual gitu ya, sedikit nantinya juga menjadi bukti. Itu terakhir saya ucapkan terima kasih secara khusus ya pada para pemateri, pada Bapak Ibrani, pada Bapak Jalur dan Ibu Lela yang walaupun ini tugas ya, walaupun ini tugas, tetapi tetap harus didasari spirit ikhlas karena apapun yang dilakukan selain niat karena Allah dan ikhlas itu kalau tidak ada itu tidak menjadi nilai yang ibadah gitu ya. Dan untuk semua mohon apa-apa yang didapat hari ini mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin. Materi Bapak dan Ibu guru, dan yang lebih penting berkah bagi murid-murid kita di SD Cibarai. Sajikan pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang terbaik,
bagi anak-anak SD di Ciparai. Itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan diseminasi peningkatan kualitas pembelajaran dengan materi budaya positif di UPT SDN Ciparai dengan ini saya nyatakan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya yang selalu pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan, atau tindakan yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tentunya dalam minggu kemarin kita menggunakan tentang apa saja disiplin-disiplin itu, dan pada kesempatan itu Bapak akan jelaskan bahwa mungkin ada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu misalnya disiplin dalam mahasiswa seperti apa. Nanti kalian silakan renungkan dengan teman-teman apa saja keyakinan kelas tersebut. Baik, langsung saja ya. Nanti kalian tulis apa saja yang harus ditulis dalam keyakinan kelas ini. Akan membagikan. Ini deksi tadi ya, sama ini Desa. Baik, anak-anak sudah ditulis semuanya? Satu kali masing-masing pasti ini berbeda-beda ya. Ini jadi keyakinan kelas nanti ya. Kalau ditempelkan masing-masing ke depan, mungkin ini harus seperti ini, tidak seperti nanti ditempelkan di depan ya. Anak-anakku sekalian yang pada hari ini sudah menuliskan sebuah keyakinan kelas. Tapi ini yang saya tuliskan di sini adalah kalimat pasti negatif, ya, belum menjadi kalimat yang positif. Baik, akan Bapak lihat di sini. Yang pertama, di sini ada dilarang buang sampah sembarangan. Kemudian ini juga sama, dilarang buang sampah sembarangan. Ini juga sama, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, karena ini merupakan masih kalimat yang negatif, belum menjadi sebuah kalimat yang positif.
positif. Siapa di sini yang bisa merubah kalimat jadi kalimat positif? Terima kasih. Kalimat tadi kalimat positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Kita tulis langsung di keyakinan kelas. Sesama teman. Baik, terima kasih juga ucapkan kepada Islam. Jangan lupa dari kalimat yang negatif kepada kalimat yang positif. Selanjutnya kita lihat di sini ada tidak boleh kesiangan, kemudian juga tidak harus datang tepat waktu. Ini kita siapa ini yang bisa dari kalimat negatif ini menjadi kalimat positif, memberikan berubah dari kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Selanjutnya di sini Bapak lihat, di sini dilarang berbicara kasar atau ngomong kasar. Di sini berkatalah yang sopan. Baik, akan Bapak tulis ataupun tapi sebelum ditulis siapa yang akan berubah dari kalimat negatif ini menjadi kalimat positif. Yang sopan. Di sini menjaga lingkungan sudah jadi sebuah kalimat yang positif. Selanjutnya yang terakhir di sini apa ya? Oh ini dilarang mencontek atau tidak boleh mencontek. Nah, ini untuk kalimatnya siapa yang akan ini? Jadi anak-anak sekalian. Hari ini kita telah menyelesaikan kesepakatan kelas, di kira-kira kelas. Kemudian ini menjadi kesepakatan. Nanti akan Bapak PPR di nanti ada apa? Ini menjadi acuan kalian bahwa ini menjadi kesepakatan kelas yang hasil kita. Baik, demikianlah anak-anak sekalian yang terima kasih. Terima kasih.